Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang diberkati Allah. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, dalam hadis, terutama dalam Al-Quran ini, Allah menggunakan bahasa istilah tentang surga, tentang neraka dengan istilah-istilah yang kita pahami. Jadi azabnya, nikmatnya itu kita paham. Bahkan misalnya mengenai nikmat, Allah menyebutkan hal-hal yang disukai oleh kebanyakan manusia. Walaupun meskipun kita tidak bisa katakan semua, tapi kebanyakan manusia itu suka. Misalnya Allah menyebutkan buah-buahan dalam surga, yaitu ada ainab, anggur, kemudian ada kurma dan sebagainya. Itu kebanyakan orang suka, gitu. Susu, madu. Begitu juga berkaitan dengan azab, orang takut dibakar, orang takut disiksa dengan bentuk-bentuk siksaan yang dijelaskan banyak dalam Al-Quran. Jemaah yang diberkati Allah, dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan bahwa agar kita bisa memahami surga itu dengan bahasa Al-Quran ada persamaan-persamaan. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ya. Jadi setiap kali penduduk surga itu mendapatkan rezeki ya berupa buah-buahan, mereka akan mengatakan kami juga pernah merasakan ini. Kami pernah juga mendapatkan buah-buahan ini yang hampir-hampir sama. Tentu saja kualitas di surga itu jauh berbeda dengan yang ada di dunia. Jemaah yang diberkati Allah. Kemudian juga penduduk dunia ini sudah pernah makan makanan surga, yaitu Bani Israel. Mana ketika kaum Nabi Musa ini meminta makanan dan Allah turunkan dari surga. Jemaah yang diberkati Allah. Juga perumpamaan yang memotivasi kita untuk mengejar surga, menjauhi neraka, dan menjaga agar kita itu memperoleh surga, tidak lalai. Ya. Seperti contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 266, Allah berfirman, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat. Jadi ayawaddu ahadukum, pasti salah kalian itu berangan-angan untuk mendapatkan jannah, kebun, yang di dalam kebun itu ada kurma, kemudian ada anggur, kemudian mengalir di bawah, tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai, lahu fiha min kulli thamarat. Kemudian di dalam kebun itu juga ada bermacam-macam jenis buah-buahan yang lain. Jemaah yang diberkati Allah, ini tasawur ya, jadi imajinasi kita. Semua orang, ini cerita dalam Al-Quran ini, kalau kita baca misalnya terjemahan tanpa pernah memahami tafsir, kita mungkin tidak paham apa maksud dari ayat ini. Ya. Allah memberi gambaran semua orang berangan-angan untuk punya kebun, yang di situ ada kurma, di situ ada ainab. Ini karena ayat Al-Quran diturunkan kepada orang gurun dengan gambaran kebun, anggur yang biasa mereka makan, gambaran kurma yang biasa makan, dan tumbuhan-tumbuhan lain, itu menjadi sangat indah. Kemudian di gurun yang tidak ada air mengalir, itu menjadi sangat indah. Dan itu indah untuk semua orang, seluruh dunia. Orang yang tinggal di subtropis, yang negerinya tidak seperti kita, ya tinggal daerah-daerah yang bersalju, kutub utara dan selatan, itu berangan-angan untuk bisa tinggal di negara-negara tropis seperti kita, yang ada kebun, ada tumbuhan dan sebagainya. Jemaah yang diberkati Allah, secara umum gambaran yang diberikan oleh Al-Quran tentang indahnya kebun dengan segala isinya, itu semua orang, bahkan orang yang kaya, sudah dia punya tanah luas 400 meter, dibangunnya rumah penuh, lalu dia berangan-angan untuk punya kebun di tempat lain.
Bahkan kalau dia punya tanah, misalnya setengah dibangun kebun, setengah lagi rumah, dia menghabiskan waktu bukan di dalam rumah yang mahal itu, justru di dalam kebun yang di sebuah balai, yang harganya jauh lebih murah dari rumah. Ini manusia, dan gambaran dalam Al-Quran ini itu kena ba mandum urang pah, ya. Mandum urang pah. Kemudian ketika manusia merasakan kenikmatan seperti ini, kenikmatan kebun yang dia miliki, keindahan yang dia miliki, maka dia akan berangan-angan untuk terus dia menguasai. Makanya jemaah yang diberkati Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa keluar dari surga. Kenapa? Karena takut itu hilang nikmat itu. Walaupun Allah sudah menjanjikan akan menikmati, tapi itu skenario Allah. Ya. Jemaah yang diberkati Allah. Kemudian ujung dari ayat ini yang menjadi pemikiran kita semua, Allah ngajak kita berfikir semua. Wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asaba ya'sarun fihi narun fahtarakat. Kemudian orang yang punya kebun ini, ya, dia akan wa asabahul kibaru, pasti akan tua. Kita semua ini akan tua. Kemudian dia punya keluarga yang lemah, fa asaba ya'sarun fihi narun fahtarakat. Punya anak-anak, dia berangan-angan kebun ini untuk anaknya, untuk keluarganya, karena dia sudah tua. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Fa asabaha ya'sarun fihi narun fahtarakat. Kemudian ditimpa musibah dalam bentuk angin. Angin, kalau para mufassir menjelaskan bentuk angin yang macam-macam, ada salah satu mengatakan angin seperti badai, seperti tiang yang ke langit. Angin apa kita namakan? Angin badai seperti itu. Fihi narun fahtarakat. Kemudian dalam angin itu ada api, maka terbakarlah kebun semuanya. Ini gambaran dalam Al-Quran. Artinya tidak punya apa-apa lagi. Sebuah kebun yang dimiliki yang indah dan sebagainya, dengan kategori yang sesuai dengan keinginan manusia. Kemudian apa yang terjadi? Hilang. Ya. Kemudian Allah menyebutkan kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Coba kita lihat di sini. Ya, demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu sekalian ayat-ayatnya, mudah-mudahan kalian berfikir. Apa yang kita fikirkan? Karena kalau sekedar itu kita tidak paham apa maksud dari ayat ini, apa yang kita pikir. Ternyata jemaah ini berkati Allah, gambaran ini Allah berikan sesuai dengan para mufassir. Ya. Ini yang saya pegang, ini tafsir Qurtubi. Ya. Sesuai dengan gambaran sebagai penjelasan dari mufassir. Ini menjelaskan gambaran ini kepada orang-orang yang bersedekah, beramal ibadah diikuti dengan sifat murai, riya. Jemaah yang diberkati Allah, kita semua ini merasa bahagia, senang, ya, sudah beramal saleh, bersedekah dan sebagainya. Terutama ini sedekah. Bersedekah ini, kalau salat kita urusan kita dengan Allah. Puasa urusan kita dengan Allah. Tapi ketika bersedekah ini berurusan dengan orang lain. Ya. Berarti ada pihak lain yang harus kita jaga. Jemaah yang diberkati Allah. Apa yang kita jaga? Yang kita jaga itu agar sedekah yang kita berikan itu tidak diikuti bil manni wal adha. Dengan menyebut-nyebutkan dan menyakiti orang yang menerima. Kalau sedekah ini kita berikan kepada orang lain, tidak ikhlas, menyebut-nyebut, ya, menyakiti orang yang menerima. Gambaran diberikan oleh dalam Al-Quran. Ketika kita sudah bersedekah, seakan-akan kita sudah memiliki keindahan itu di surga nanti. Ya, sudah memiliki kebun di surga nanti. Ya, sudah memiliki dengan buah-buahannya. Itu. Tapi itu akan hilang. Seperti terbakar, dan Allah menggunakan kalimat itu fahtarakat, terbakar, menyekat dudungnya ratangan. Kalau dihancurkan dengan alat berat dan sebagainya masih ada sisa, tapi kalau sudah terbakar itu sama rata dengan tanah, tidak berwujud apapun, tinggal debu. Begitulah perumpamaan orang yang bersedekah dengan baik jumlahnya besar atau kecil, ya. Dengan bersedekah dia berharap sudah mendapatkan pahala dari Allah dalam wujud mendapatkan surga, mendapatkan kebun, ya, mendapatkan suatu keindahan di dalam surga nanti. Tapi kalau masuk murai ini, masuk sifat ingin dipuji,
ya. Ingin ketika memberi itu menyakiti orang lain, ya. Ketika memberi itu disebut-sebut menyahana lonjok peng kuliah, hana itu kerja. Ya. Semacam itu kan sering terjadi. Ya. Kalau saya nggak bantu itu sepeda motor, nggak pergi dia bisa kuliah. Nggak bisa jadi sekarang dia kepala dinas. Itu kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Padahal kalau dia ikhlas, itu kebun itu sudah milik dia. Tapi dengan kalimat-kalimat seperti itu, yang menyakiti, baik didengar ataupun tidak dengar oleh orang yang menerima bantuan, menerima sedekah itu, yang membuat sedekah yang kita berikan itu seperti kita memutuskan perjanjian Allah SWT. Allah sudah kasih, sudah janjikan, tapi kita putuskan dengan apa? Bil manni wal adha, ya. Dengan menyebut-nyebutkan dan menyakiti perasaan orang lain yang kita berikan. Bahkan dalam ayat lain Allah sebutkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yadma'u adha. Yani kalimat-kalimat yang baik, memaafkan itu lebih baik daripada pemberian yang diikuti dengan hal-hal yang menyakitkan orang yang menerima. Jemaah yang diberkati Allah, betapa indah, betapa luar biasa gambaran yang diberikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 266. Ini bersaitan dengan sedekah karena ayat 265 juga berbicara tentang sedekah. Mudah-mudahan kita orang yang mampu bersedekah, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, jumlah besar maupun kecil, itu menjadi modal, menjadi bentuk kesenangan di akhirat itu yang berupa kebun surga yang kita tidak batalkan seperti kita membakar menjadi abu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.